Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan saya tidak membuat konten di channel saya ya tentang senjata pusaka Sulawesi. Alhamdulillah, kali ini ada kesempatan dan khusus untuk membahas tentang salah satu jenis senjata pusaka Sulawesi yang sedang saya pegang. Namanya umum dikenal sebagai alameng. Di beberapa tempat atau penutur bahasa tertentu menyebutnya sebagai sondrik, sehingga dalam naskah kuno Belanda yang nanti akan saya cantumkan naskahnya supaya saya tidak dianggap ngarang, alameng ini juga disebut sebagai jenis dari sondrik. Jadi dalam naskah-naskah Belanda itu pada dokumentasi mereka menyebut pedang ini sebagai sondrik, dan di sini kita umum menyebutnya sebagai alameng. Salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk membahas jenis pusaka ini, yang tentu saja tanpa melupakan yang lainnya, karena sebenarnya jenis pusaka ini menurut histori itu secara umum menempati strata tertinggi, bahkan di atas kedudukannya di atas beberapa jenis pusaka yang lain, walaupun ini bersifat umum, tidak mutlak, dan juga tidak bisa dikatakan berlaku di secara keseluruhan di masyarakat Sulawesi Selatan. Namun terbukti bahwa beberapa kerajaan besar yang pernah ada itu menggunakan alameng ini sebagai simbol regalia dengan kasta tertinggi atau salah satu yang tertinggi. Sebut saja misalnya di kerajaan Goa yang merupakan kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan, yang menjadi regalia atau dalam bahasa lokal Makassar disebut kalompuang yang utama itu adalah jenis alameng yang disebut sudanga. Jadi sudanga ini adalah jenis alameng. Jadi bukan sudang itu nama dari alameng, bukan jenis. Sudang bukan jenis, karena saya lihat ada beberapa pendapat yang kadang membuat kita keliru, pun tidak bisa disalahkan begitu saja, karena begitulah fenomena yang berkembang di dunia pusaka, hampir tidak ada ilmu pasti. Namun saya lanjut membahas tentang sudang. Sudang itu adalah kalompuang dari kerajaan Goa atau simbol regalia, yang dimana tidak sah seorang somba atau raja di masanya ketika beliau tidak memegang sudang. Dan dengan kata lain, barang siapa yang memegang sudang pada masanya sesuai dengan aturan yang kerajaan sepakati, maka itulah somba sebenarnya. Hal itu bisa kita lihat pada polemik-polemik yang terjadi, misalnya antara Sultan Abdul Jalil dan Sultan Muhammad Ali. Yang di sini saya tidak mau bahas panjang, tapi yang tertarik untuk mempelajari silahkan. Pada konflik antara dua
tokoh yang pernah menjabat sebagai Somba Goa. Itu yang menjadi permasalahan adalah kepemilikan Sudang itu sendiri. Dan di kerajaan lain, misalnya seperti halnya Bone, juga menempatkan Alameng ini pada simbol regalia tertinggi atau salah satu yang tertinggi, yaitu Alameng dengan nama Latea Riduni. Di kerajaan Luwu juga demikian. Di sana ada Alameng yang menjadi simbol regalia. Kalau dalam bahasa Bugis, kalau di Bone tadi disebut Arajang, Makassar Kalompoang. Di Luwu ada Alameng dengan nama Labunga Waru. Jadi di Luwu ada Alameng dengan nama Labunga Waru. Di Bone ada Latea Riduni, Goa ada Sudang, semuanya adalah jenis Alameng. Ditambah kerajaan-kerajaan lain seperti halnya di Toraja yang dikenal dengan sebutan Dosso. Di Mandar ada Kondobulo, dan mungkin termasuk di beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia selalu menempatkan Alameng ini pada strata tertinggi sebagai simbol regalia, sebagai Kalompoang, sebagai Arajang. Namun yang unik sepertinya salah satu jenis pusaka ini belum terlalu dikenal. Padahal ini menurut saya salah satu pusaka yang istimewa. Menurut saya jenis yang istimewa, unik, punya ciri khas tersendiri. Jadi bisa diperhatikan tampilan utuhnya, dan mungkin akan saya sertakan juga gambar-gambar koleksi Alameng kuno yang ada di beberapa kerajaan Sulawesi sebagai bahan referensi dan perbandingan. Jadi bentuknya seperti ini, memiliki keistimewaan dan beberapa ornamen yang khas. Khusus yang saya pegang ini adalah Alameng yang menurut pemilik sebelumnya itu masih bisa ditelusuri silsilahnya dan pernah dipegang oleh salah satu tokoh penyebar agama di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Patimang. Ini menurut pemilik sebelumnya, yang dimana masih bisa di cross check kebenaran sumber datanya. Hulunya menggunakan tanduk kerbau dari jenis Saleko. Ini menurut informasi dari pemilik sebelumnya. Jadi ini dari tanduk kerbau jenis Saleko, yang katanya adalah salah satu jenis kerbau termahal di Toraja. Untuk pandok ini logamnya dari bahan suasa atau ada kandungan emas muda orang bilang. Kalau yang di sarung ini saya tidak, mungkin ini kuningan, agak berbeda dengan ini. Yang di bawah juga dari suasa. Bentuk hulunya ini yang orang sebut sebagai bentuk patabe, atau ada yang menyebutnya sebagai panggulu sape. Disebut patabe karena mirip gaya orang Bugis saat patabe, yaitu tradisi yang
ketika kita berjalan di depan orang yang lebih tua atau orang banyak atau secara umum orang lain, dan kita menundukkan badan untuk dan serta menurunkan tangan dan mengucapkan tabe atau permisi, minta izin lewat. Itu asalnya. Adapun makna filosofi kenapa disebut patabe atau panggulu sape itu masih menjadi PR. Siapa tahu ada yang mengerti filosofinya kenapa disebut patabe atau sape selain karena bentuknya. Mohon tulis di komentar apa filosofinya, kenapa bentuknya seperti ini. Ornamen-ornamen lain juga terdapat singkeru sumanga. Terdapat singkeru sumanga, jadi tali ini disebut singkeru sumanga, atau bahasa Indonesia mungkin simpul semangat, yang bentuknya seperti huruf lam dalam huruf hijaiyah, ditambah ornamen logam dan batu, disebut bunga. Jadi saya tidak tahu ini bahasa dulu atau bahasa kapan, tapi sekarang orang cuma menyebut bunga-bunga yang biasanya ada ornamen batu mulia, ditambah pernak-pernik yang lain, yang tentu ini tidak asal dipasang. Singkeru sumanga ini dimaksudkan untuk memperteguh sumanga yang ada pada pemilik pusaka dan sumanga atau roh yang ada pada pusaka itu sendiri, sehingga umumnya pusaka dengan singkur seperti ini umumnya diselip di depan seperti halnya keris. Jadi ini saya perlihatkan, ini seperti ini, modelnya seperti ini. Dan singkeru ini biasanya diposisikan menutup di pusar, karena pusar manusia menurut kepercayaan orang-orang Bugis dan termasuk beberapa etnis, pusar manusia adalah semula jadi atau awal penciptaan manusia itu dari pusar. Dan disinilah sumanga atau roh itu berdiam, sehingga ketika ada masalah maka mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia itu, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Dan masih banyak lagi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Itulah salah satu khasanah kekayaan pusaka kita, bahwa leluhur kita tidak sembarang menggunakan simbol seperti halnya keris yang juga menggunakan singkeru sumanga ini. Ini banyak faktor ketika digunakan, mulai dari perlindungan ilmu-ilmu jahat saat dikenakan di dekat pusar itu, penerawangan buruk, yaitu orang-orang yang menerawang kita dengan tujuan melihat titik lemah dengan menutup ini, itu biasanya tertutupi, dan lain-lain. Yang menarik yang lain atau yang menjadi khas itu adalah bentuk bilah. Jadi pedang ini berbeda dengan pedang sinangke. Sinangke itu bentuk bilahnya di depannya melebar, namun ini cenderung rata ke depan. Nanti saya sertakan bentuknya, bentuk ala umumnya itu bilahnya pada gambar
atau mungkin bisa saya cabut di sini. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi rata, depannya menunduk. Ada juga yang menyebutnya sebagai alameng cokdo walidah, yaitu karena mirip salah satu peralatan yang digunakan dalam proses tenun. Perbedaannya dengan sinangke nanti kita bahas mungkin di lain kesempatan. Saya akan membahas tentang sinangke juga, tentang apa tujuan pusaka tersebut dan bagaimana bentuknya. Jadi mungkin untuk pembahasan sinangke ini cukup ya. Akan sangat banyak yang bisa kita diskusikan atau pertanyakan sebenarnya dari bilah ini. Namun insya Allah pada lain-lain kesempatan, semoga saya masih punya kesempatan dan pengetahuan untuk melanjutkan pembahasan tentang pusaka-pusaka seperti ini. Semoga yang menonton punya ketertarikan untuk melestarikan, karena benda-benda seperti ini sudah mulai langka, kebanyakan keluar negeri, kebanyakan diambil orang luar negeri, dan mungkin suatu saat kita tidak bisa lagi melihat varian yang semuanya masih menggunakan warangka orisinil, bilah orisinil, dan ornamen orisinil. Jadi terima kasih sudah menonton videonya. Jika ada kesalahan pengucapan, istilah atau yang lainnya, mohon dikoreksi lewat komentar. Tentu saja lewat komentar yang bijak. Perbedaan pendapat itu biasa, bisa memperkaya ilmu. Namun belajarlah mengeluarkan pendapat dengan referensi, dengan menggunakan referensi yang benar, sehingga kita bisa saling berbagi, bukannya saling menyudutkan. Padahal sejatinya kita semua tidak ada yang bisa memegang ilmu pasti atau kebenaran pasti dalam perihal benda pusaka ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.